yang mengering, jadinya jadi karet gini tuh. Aja lagi ngajarin adik-adik ini membuat bola-bolaan dari biji karet. Bersih-bersih kandang dan memandikan satwa peliharaan menjadi aktivitas rutin saya untuk mengisi hari libur. Menyibukkan diri sambil merawat beberapa reptil kesayangan seperti ini membuat saya semakin dekat dengan mereka. Tak hanya itu, keberadaan reptil-reptil ini membuat saya tetap merasakan sensasi petualangan meski sedang berada di rumah. Merawat reptil-reptil ini memang dibutuhkan waktu khusus. Ini dikarenakan mereka juga butuh perhatian supaya tetap dekat dengan saya. Dan tentunya selalu terpantau kesehatannya. Setidaknya seminggu sekali saya selalu menyempatkan diri menyapa reptil-reptil kesayangan ini sambil bersih-bersih. Mumpung lagi libur nih dan gak keluar kota, sekarang ada kegiatan di rumah, yaitu bersih-bersih kandang satwa yang memang saya piara di rumah ini. Suasana kampung yang masih asri, tidak jauh dari area hutan dan perkebunan membuat saya betah tinggal di sini. Tak jarang pula teman-teman datang kemari. Dari sekedar melihat reptil peliharaan saya sambil berbagi ilmu dan cara merawatnya, hingga mengajak menjelajah hutan di sekitar sini. Itu anak-anak mau kemana itu? Wah, Dek, mau kemana, Dek? Kang, rumah kakaknya di mana? Oh, dari mana, Dek? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya, kalau mau rumahnya Kak Panji, ini terus ke barat ya. Nanti ada terus di depan rumah itu ke kiri. Habis kiri itu nanti ada empang itu ya, ada empang. Sebelah kanannya yang tinggi, ya rumahnya gedung, ya itu rumahnya. Yang ada ya. ular. Ya, yang di depannya ada ular, ya itu rumahnya Kak Panji ya. Gede, hati-hati loh. Setiap reptil peliharaan saya ini memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga untuk merawat mereka tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Kura-kura termasuk yang paling mudah, apalagi sudah jinak dan terbiasa berinteraksi dengan manusia. Nah, itu dia rumahnya. Buat lagi nyuci. Hei, wah dari mana? Sini. Dari mana ini? Dari Jakarta. Wah, jauh ya? Iya. Waduh, jauh-jauh ke Purwakarta nih, dari Jakarta nih. Wah, gimana? Mau pada kemana ini tujuannya? Ke sini. Oh, memang mau ke sini? Iya. Wah, kebetulan banget nih. Kakak lagi bersih-bersih satwa atau binatang yang ada di rumah Kak Panji nih. Mau lihat ular gede nggak? Oh. Jinak lagi. Ayo. Tahu nggak nih ular apa nih? Piton, bener. Kedatangan teman dan sahabat sesama pecinta satwa seperti ketiga teman kecil ini menjadi penyemangat bagi saya karena ternyata masih banyak orang-orang yang peduli pada kehidupan satwa yang semakin hari semakin terdesak oleh ulah manusia sendiri. Bersih, biar wangi, nggak bau, ya kan? Ini makannya ayam nih. Dia seminggu sekali makan ayam. Ayamnya 4 kilo kalau misalkan kakak kasih. Kok sering sekali? Iya, karena kan ular tuh pencernaannya nggak sama kayak manusia. Dia nyerna makanan itu lebih lama dibanding binatang lainnya. Kalian pernah lihat kobra Sumatera nggak? Belum. Nah, kakak punya tuh kobra Sumatera. Naya Leocodira. Itu kobra Sumatera. Artinya kobra leher putih. Itu di Jawa nggak ada, Bintang. Itu nggak ada di Jawa. Itu adanya di Sumatera. Kok nangkepnya belum pernah buaya? Buaya di sini nggak ada. Nah, kalau kakak lagi keluar kota ke Kalimantan, ke Sumatera, itu kakak nyari buaya juga. Tapi kan kalau di Jawa kan nggak ada buaya ya. Ini kita simpan ya. Ayo, abunya kita gotong dulu sini ya, dikit ya. Coba. 1, 2, 3. Simpan sini.
Gimana? Udah siap belum? Kita jalan-jalan yuk. Ayo. Ayo, semangat ya. Semangat. Nah, pemirsa, sekarang Panji dengan adik-adik Panji ini akan mencoba untuk menyusuri hutan-hutan yang ada di sekitar rumah Panji. Aktivitas yang sangat menyenangkan. Udara segar dan pemandangan hijau menjadi daya tarik di kawasan pinggiran hutan. Bahkan di sini, kami juga bisa merasakan langsung nikmatnya berjalan di tengah areal kebun, tepi hutan yang penuh ketenangan dan jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Hutan tropis merupakan jenis hutan yang ada di Indonesia. Ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa. Kondisi geografis itu pula yang membentuk karakter hutan itu sendiri. Dan kemudian berdampak juga pada karakter dan jenis flora dan fauna di dalamnya. Wah iya. Di sini memang masih banyak nih kalajengking kayak gini. Kalajengking hidup di lubang-lubang tanah yang merupakan serangga berbahaya karena memiliki bisa seperti ular. Meskipun racunnya tidak mematikan, namun dapat mengakibatkan pembengkakan atau infeksi pada luka bekas gigitan jika terkena debu atau kotoran. Ini jenis kalajengking hitam nih, Black Scorpion. Kalajengking ini punya racun, tapi nggak bahaya buat manusia. Tapi kalau misalkan orang yang disengat sama kalajengking ini kondisi badannya itu lemah, itu bisa bengkak selama 1 minggu. Makanya harus hati-hati. Kok 1 minggu masih nggak apa-apa? Sebentar. Yang beracunnya di bagian mana, Ini Kak? makanya kakak mau pegang. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, racun kalajengking merupakan racun neurotoksin yang langsung melemahkan syaraf. Namun demikian, bisa atau racun kalajengking pada umumnya tidak terlalu berbahaya bagi manusia. Awas, Kak. Kak, hati-hati, Kak. Nah, coba lihat nih, adik-adik lihat sini. Nih, ini kayak jarum, bentuknya melengkung ke atas. Ini sengatnya. Dia punya racun tuh di bagian sini. Jadi kalau misalkan ini ketusuk kena tangan, terus jarumnya masuk ke tangan, itu racunnya bisa masuk, terus bisa bengkak. Nah, lihat nih pemirsa nih. Di Indonesia ada beberapa jenis kalajengking. Nah, salah satunya adalah jenis kalajengking ini. Nah, lihat ini. Nah, kalajengking ini tuh aktifnya malam. Kalau siang dia hidup di lubang kayak gitu. Kasar ya? Coba ya, kakak mau coba taruh kalajengking ini di tangan. Hati-hati. Ya udah, sekarang kita lepas lagi ya. Iya, Kak. Dah. Yuk kita jalan-jalan lagi. Ayo. Ya. Ke arah sana ya. Nih. Selain tumbuhan asli hutan yang bisa ditemui, di sini juga terdapat tanaman industri seperti pohon karet yang tumbuh rapi di areal kawasan hutan. Berdasarkan sejarah, pohon karet atau Hevea brasiliensis awalnya hanya tumbuh di Amerika Selatan, tepatnya di negara Brazil. Oleh para ahli, pohon ini berhasil dikembangkan di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Pohon karet tergolong pohon yang multifungsi dan memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Tak hanya getahnya saja yang bisa dijual, kayu dan biji karet juga bernilai jual tinggi. Pohon yang sudah tidak produktif biasanya ditebang dan diganti dengan pohon-pohon baru atau lebih dikenal dengan istilah permajaan. Nih, jadi sini kita bikin mainan tradisional ya, khas daerah sini. Sini kita ngumpul di sini yuk, ngumpul. Nih, kalau orang sini itu biasa buat bola-bolaan dari biji karet. Caranya gini. Ini kan ada sekrap. Sekrap ini bekas sadapan getah karet yang mengering, jadinya jadi karet gini tuh. Makanya lagi ngajarin adik-adik ini membuat bola-bolaan
dari biji karet. Memang sederhana, tapi anak-anak di sini sangat menyukai permainan ini. Tuh. Weh, hebat. Coba lempar. Udah ngempal kan? Tuh. Ambil lagi getahnya deh, ambil lagi. Siapa yang ambil? Ambil lagi. Sesosok kadal kecil yang bisa berubah warna menarik perhatian Bintang. Sehingga kami yang sedang asik bermain sambil membuat bola dari getah karet spontan berusaha menangkap kadal lucu unik tersebut. Gerakan kadal gesit ini membuat siapapun tidak mudah untuk menangkapnya. Apalagi dia pandai berkamuflase menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna tempat ia berpijak sambil bersembunyi. Cara seperti itu dilakukan juga oleh bunglon untuk menghindari dari predator. Kita lagi-lagi berhasil nemuin binatang lokal sini nih. Ini jenis bunglon pohon. Biasa juga disebut londok di sini ya. Bunglon ini tuh punya keistimewaan nih adik-adik. Dia bisa merubah warna kulitnya menjadi warna yang sama dengan daerah sekitar. Coba nih. Di dalam hutan. Selain bisa menikmati udara sejuk yang jarang mereka rasakan, di sini teman-teman saya juga bisa belajar sambil mengenal satwa dan tumbuhan hutan secara langsung. Nah, bagi yang tidak terbiasa dengan ular, lebih baik menjauh atau menghindar jika bertemu dengan ular jenis ini. Karena ular tanah atau biasa disebut ular gibuk memiliki racun yang mematikan. Kayak segitiga, Kak. Iya, segitiga kan ciri-ciri ular yang berbisa, ular mematikan, itu kepalanya segitiga kayak gini. Seperti MacGyver ya, Kak? Tuh kan, hati-hati ya. Dia nyontok gigit. Makanya harus hati-hati. Nah, kita nemuin ular tanah nih. Ini jenis ular gibuk, Akistrodrostoma. Ular tanah ini makannya tikus dan dia aktif di malam hari. Nah, di siang hari biasanya dia berkamuflase di antara daun-daun kering ini untuk menghindari predator seperti burung elang. Nih, ini dimakan juga sama burung elang. Tapi kalau malam dia berburu tikus. Sekarang kakak akan coba untuk tangkap ya. Oh, bagus, Kak. Hati-hati di buntutnya nggak ada kan? Nggak ada racunnya. Lihat ini. Nah, lihat. Mulutnya seperti kapas. Itu Ya. ada bisanya nggak? Kok ada bisanya dong? Bisa nyemprot nggak? Bisa nyemprot nggak? Tapi bisa nyemprot nggak, Kak? Enggak nyemprot ini. Lihat giginya. Ular gibuk bentuk tubuhnya hampir mirip dengan piton kurtus, pendek dan cenderung gemuk. Namun badannya meski jauh lebih kecil ukuran tubuhnya, yang satu ini lebih baik jangan didekati. Gerakannya yang sangat cepat dan taring selodok lipa yang dimiliki ular gibuk menjadi senjata utama untuk membunuh mangsa dengan menyuntikkan racun neurotoksin dan hemotoksin. Yaudah, kita lepasin lagi ya. Dadah. Oke, yuk kita nyari ular lain yuk. Masih banyak di sini ular. Rerimbunan bambu hutan seperti ini merupakan habitat bagi predator yang ditakuti oleh semua ular, yaitu king cobra dan ular kobra.
Pohon bambu yang memiliki karakter khusus dan agak berbeda dengan pohon-pohon lainnya menjadi kesukaan kedua jenis ular tersebut. Bahkan daun-daun bambu yang kering sering digunakan ular kobra dan king kobra untuk tempat mereka bersarang hingga bertelur. Keberadaan seekor ular kobra mengejutkan kami. Namun ketiga teman cilik saya ini tampak penasaran dengan keberadaan ular penyembur yang dapat membutakan mata jika sampai terkena cairan racunnya. Jaga jarak ya. Ini kobra soalnya nih. Hati-hati. Naik aja ke pohon, naik pohon. Keberadaan ular kobra atau Nayas putratrik di perlintasan yang sering dilewati oleh manusia mungkin dikarenakan ular ini sedang mengejar mangsa atau sedang berburu. Karena pada umumnya di alam liar seperti ini, ular cenderung menghindar dari daerah yang sering dilalui manusia. Serangan kobra ini cukup agresif. Bahkan tak jarang ia menyerang sambil menyemburkan bisanya. Semburan bisa kobra bertujuan untuk melumpuhkan lawan. Biasanya semburan tersebut diarahkan pada bagian mata lawan. Ya. Aduh. Nah, ternyata kita berhasil nemuin seekor kobra nih. Aduh, tadi ular tanah kita udah nemu. Sekarang giliran kobra penyembur yang kita dapat di sini. Memang daerah ini adalah daerah hutan tanaman industri. Mau? Ya udah boleh, nanti kakak tangkap dulu ya. Untung nggak kena. Udah kena, turun ayo. Coba sini. Maulah. Nih, ini jenis kobra Jawa ya, kobra hitam. Kita beruntung banget bisa nemu nih kobra di sini. Ya. Kalau ini udah jarang Kak keberadaannya Kak. Kobra ini sekarang masih banyak, cuma karena memang sering dimatiin orang kalau masuk rumah, jadi populasinya jarang sekarang. Jadi kalau misalkan ini buat pesen teman-teman juga di rumah ya, kalau ketemu ular jangan langsung dimatiin, kecuali ularnya masuk ke dalam rumah. Gitu. Kalau misalkan ketemu ular di alam terus kita matiin, habis dong nanti ular lama-lama. Ya udah, kalian jauh lagi ya. Kakak akan lepasin lagi ya. Udah puas belum? Pegangnya. Ya. Awas jangan berebut tadi jatuh. Udah, ularnya udah dilepas yuk. Yuk kita ini yuk. Aktivitas seru, menghibur, dan tentunya tak jauh dari aroma petualangan tetap menjadi bagian hidup saya.